Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustaz Arif Setiadi. Insyaallah di pertemuan tanggal 2 November 2020 ya. Tidak terasa insyaallah kita kira-kira 1 bulan lagi akan belajar ya. Awal Desember itu kita sudah mulai semesteran kembali ya. Oke, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Tetap yakin ya, berdoa bahwa pandemi ini akan berakhir ya, dan Januari mudah-mudahan kita masuk lagi ya. Oke, baik, apa kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Insyaallah semoga dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan ya. Dan jangan lupa konsumsi makanan yang baik ya, untuk menjaga atau menguatkan imun ya. Bergerak, olahraga, boleh minum madu ya, boleh sama Ustaz. Oke, baik. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya ya. Materi kita sambung materi yang kemarin. Insyaallah yang kemarin itu sudah ada. Nah, tapi kita ulang lagi, kita perkuat lagi pada materi hari ini. Persamaan garis lurus ya. Nah, di sini ada foto Ustaz yang paling ganteng insyaallah. Kita hilangkan dulu kameranya biar enak ya. Biar fokus. Oke, persamaan garis lurus. Nah, kita ingatkan kembali bahwa gradien kemarin ya, 2 buah garis itu ada yang namanya sejajar ya. Ketika gradiennya sejajar, ketika garisnya sejajar, maka gradiennya itu sama. Jadi sejajar seperti ini. Nah, kira-kira ya. Ini sejajar. Jadi kalau sejajar di sini garis K, di sini garis L, maka M-nya atau gradiennya sama. Jadi gradien K itu sama dengan gradien garis L. Oke. Nah, sedangkan kalau misalnya dia yang kedua, dia Masih ingat yang kedua? Tegak lurus ya, saling tegak lurus. Jadi kalau misalnya dia tegak lurus, ini kira-kira ini. Nah, tegak lurus. Ini garis, misalnya garis L, ini garis M. Jangan L ya, jangan M. Sama cak gradien. Ini garis A, ini garis B. Nah, untuk gradien, hasil kali gradien garis yang saling tegak lurus adalah -1. Jadi untuk gradien tegak lurus dia M1 atau boleh MA dikali M2 itu sama dengan -1. Jadi untuk menentukan gradien yang saling tegak lurus, 2 buah garis yang saling tegak lurus, biasanya dia kebalikan. Ya, kita mengingat yang kemarin. Jadi kalau misalnya gradien MA ini misalnya 3, maka gradien B kebalikannya. MB sama dengan, ini kan positif, jadi dia negatif. Ini kan 3, berarti kalau 3 itu kan 3/1, kita balik jadi 1/3. Nah, kalau sejajar tadi, kalau MK-nya 2, berarti ML-nya juga 2, karena dia sama dengan K. Nah, ini ya. Jadi perlu diingat bahwasanya gradien pada sejajar itu sama. Kalau gradien pada tegak lurus itu berbalik, terbalik ya, berbalik arah. Positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Terus kalau pecahan dia dibalik. Misalnya 2/3 jadi 3/2. Itu. Oke, kita masuk ke persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1. Nah, di sini sudah kalian lihat, di sini ada gambar 4.11, bahwasanya di sini ada garis AP ya, atau titik A dengan titik P. Nah, di mana pada gambar di samping
A adalah titik dengan koordinat X1, Y1, sedangkan P adalah titik dengan koordinat sembarang, yaitu X, Y. Dengan X dan Y sembarang, bilangan real atau nyata. Nah, jika gradien garis yang melalui A, X1, Y1 dinyatakan dengan M, maka garis AP memuat semua titik X, Y dengan hubungan berikut. Nah, ini. Nah, maka dengan demikian persamaan garis yang melalui sembarang titik X1, Y1 adalah bergradien M, dan bergradien M adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, ini untuk mencari gradien ya. Ketika dia sejajar, sama. Oke, yang kedua, persamaan garis melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, kalau yang di sini tadi, dia gradiennya sudah ada. Nah, jika gradiennya sudah ada, terus dengan titiknya X1, Y1, maka yang kita gunakan ini rumusnya. Tapi ketika dia tidak ada gradien, tapi dia memiliki dua titik garisnya, maka kita gunakan ini. Nah, Y dikurang Y1, Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Untuk X1 dan Y1 atau X2 dengan Y2 terserah. Nak kamu balik tidak apa-apa, tidak masalah. Nak ini dulu atau nak ini dulu, terserah. Nanti kita bahas soalnya. Oke, di sini ada latihan 5 pada halaman berapa itu? 140 ya, halaman 140. Kita lihat nomor 1, buku matematika SMP semester 1 penerbit Erlangga. Oke, tentukan persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik berikut. Nah, kita bahas yang A. Oke, dimana gradiennya adalah 3. Nah, tinggal kita masuk ini kan, gradiennya 3. Titiknya 5,9 di mana? Nah, ingat ini 5,9 itu X1 dengan Y1. X1-nya 5, Y1-nya 9. Maka tinggal kita masuk ke bayang dengan rumus yang tadi. Ini ya. Y dikurang Y1 sama dengan MX dikurang X1. Berarti Y dikurang 9, Y1-nya tadi kita masukkan. Masukkan Y1-nya tadi. Ini Y1-nya 9 ya. Ini 9. M-nya kita masuk ke 3 tadi. Ini 3. Terus X dikurang X1-nya tadi 5. Nah, kita masuk ke sini. Y kurang 9 sama dengan kita kalikan dengan aljabar, perkalian aljabar. 3 dikali X. 3 dikali X. Ya, 3 kali X, 3X. Terus 3 kali min 5. Min 15. Nah, terus ini kita pindahkan ya. Y sama dengan 3X dikurang 15 tambah 9. Jadi ini negatif jadi positif, plus 9. Tinggal kita jumlahkan. Y sama dengan 3X min 6. Nah, min 15 sama 9 kan min 6. Nah, terus ini bisa kita ubah. Nah, untuk persamaan ya, persamaan garis lurus, dia biasanya kalau misalnya soalnya pilihan ganda, dia biasanya dirubah-ubah. Nah, bisa ini sudah selesai ya. Bisa juga ini kita ubah, atau dari sini bisa kita ubah lagi, tinggal kita pindah ruas. Y min 3X sama dengan min 6. Boleh ya kan? Atau boleh juga sesuai dengan tergantung soal pilihan ganda ya. Kalau misal ini apa esai boleh sampai sini boleh, enggak apa-apa. Jadi Y boleh juga dikurang 3X min 6 jadi plus 6 sama dengan 0. Boleh ya. Jadi sesuai dengan apa pilihan gandanya. Kita cari yang paling benar sesuai. Oke, yang 6. 6. Halaman 6 ini. Maksudnya halaman 6 itu ya. Yang D. Kita lihat di sini. Di sini D. D-nya min 7 dengan min 10. Berarti M-nya tadi 3. Soalnya titiknya min 7, min 10. X1-nya min 7. Y1-nya min 10. Nah, bukan Y dengan dengan X dengan Y ya, tapi X1 dengan Y1.
Oke, kita gunakan rumus yang ini tadi. Y kurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Berarti Y dikurang, nah, Y1 nya tadi min 10. Ini min 10, kita masukkan min 10. M nya tadi 3, kita masukkan di sini 3. Dari X dikurang X1 nya tadi min 7, maka X dikurang min 7. Nah, min 7 ini kurang ya. Nah, min ketemu min plus, Y plus 10 sama dengan kita kalikan lagi. Kalikan aljabar. 3 dikali X itu 3X. Min kali min tadi plus ya, 3 dikali 7 21. Nah, 1. Berarti tinggal kita pindahkan ruas. Y sama dengan 3X. Ini ya, min 10 ini kita pindahkan ke sini. Maka sama dengan 3X ditambah 21 dikurang 10. Positif jadi negatif. Y sama dengan 3X 21 dikurang 10 itu 11. Nah, sampai sini selesai sebenarnya. Tapi boleh kita ubah lagi. Jadi pindah ruas. X-nya 3X yang pindah ruas. Jadi Y min 3X sama dengan 11. Kita ubah lagi, boleh. Jadi dari sini boleh juga ke sini. Jadi Y-nya ini yang kita pindahkan, Y-nya yang kita pindahkan ke 3X sini. Berarti 3X min Y sama dengan 11, sama dengan 0. Jadi plus 11 yang tetap, Y-nya ini pindah jadi min. Atau boleh juga seperti ini. Jadi ininya kita ubah ke sini, pindah ke ruas. Berarti min 11. Oke. Selanjutnya nomor 3 tetap halaman 140. Ya, kalau tidak paham boleh bertanya via WA boleh. Tentukan persamaan garis yang ditentukan sebagai berikut. Nah, melalui B, kita B. Yang B-nya melalui titik min 6, min 4. Gradiennya min 2/3 ya, min 2/3. Jadi Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Nah, tetap kita gunakan rumus ini ya. Y dikurang min 4 sama dengan min 2/3 X dikurang min 6. Jadi kita masukkan sesuai yang tadi ya. X1 nya min 6, Y1 nya min 4, gradiennya min 2/3. Berarti kita masuk ke ini sudah min 4, Y1 nya min 4, gradiennya tadi min 2/3, X1 nya min 6. Maka min ketemu min plus, Y plus 4 sama dengan min 2/3 X tambah, ini min ketemu min lagi plus. Nah, maka Y tambah 4 sama dengan min 2/3 kita kali ke min 2/3 X. Terus min, nah ini mana caranya, dari mana itu? Nah, kita coret. 6 dibagi 3 itu 2. 2 dikali 2 4. Jadi min 4. Nih ya. Nah, terus Y sama dengan ini pindah ruas, plus 4 jadi min ke sini. Maka sama dengan Y sama dengan min 2/3 X dikurang 4 dikurang 4. Nah, min 4 dikurang 4. Min 4 dikurang 4 min 8. Nah, agar memudahkan ya, biasanya kalau pilihan ganda dia jarang pakai pecahan. Maka kita kalikan untuk 3. Jadi ngapa dikalikan 3? Sesuai dengan penyebut di bawah. Jadi kalau misalnya dia 5, kita kali ke 5. Kalau 6 dikali ke 6 ya. Jadi 3Y dikali 3 3Y sama dengan min 2 kali 3. Ini tetap ya. Nah, jadi tinggal kita coret B. Nah, itu ya. Jadi sisanya min 2X, min 8 dikali 3 min 24. Nah, ini. Boleh langsung kita ubah lagi. 3Y pindah ruas, min 2X nya kita pindah ke sini depan jadi plus. Nih ya. Jadi 3Y tambah 2X sama dengan min 24. Atau dibalik, 2X tambah 3Y sama dengan min 24. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi sampai sini juga sudah masuk. Ya. Kalau misalnya esai. Oke, selanjutnya nomor 4, tentukan persamaan garis yang melalui titik 12, min 8 dan sejajar dengan garis yang persamaannya sebagai berikut. Nah, Ustaz ambil 4A dulu. Yang ini. Nah, ingat mencari gradien ya, mencari gradien jika persamaan yang diketahui. Jadi M sama dengan min A per
B. Nah, ini untuk rumus gradien persamaan jika diketahui persamaan. Nah, titiknya 12,8 nih. Persamaannya 6Y sama dengan 4X plus 18. Nah, biar dia benar berarti harus kita ubah dulu. Jadi ini Dwiko ini harus dekat ya. Dia harus dekat. Ya, tidak boleh dipisahkan, tak terpisahkan, tidak boleh dipisahkan oleh sama dengan. Maka 6Y dikurang 4X sama dengan 18 ya. Jadi 4X ini pindah jadi min. Berarti A-nya min 4. Ingat untuk A-nya itu variabel X ya. Kita ambil dari variabel X koefisiennya. Terus B itu sama dengan 6. Nah, maka M1 sama dengan min A per B. Nah, ingat dia sejajar. Jadi ya sejajar. M1 sama dengan min A per B, berarti min A-nya tadi min 4 per 6. Berarti min ketemu min plus 4 per 6 itu kita kecilkan jadi 2 per 3. Sama-sama dibagi 2. Karena dia sejajar ya, karena dia sejajar kata Ustaz tadi ini sejajar, maka dia gradiennya sama. Nah, jadi M1 itu sama dengan 2. Maka M2-nya itu adalah 2 per 3 juga. Nah, baru kita masuk ke rumus ini. Nah, ya. X-nya tadi, X1-nya tadi 12, nih X1-nya 12, X1 sama dengan 12, Y1 itu sama dengan min 8 ya. Nah, maka kita masukkan gradiennya tadi 2 per 3 ya. Maka Y dikurang min 8 nih. Ingat Y1-nya ini. Terus 2 per 3. Terus X dikurang 12. X1-nya tadi 12. Oke, 12. Y tambah 8 sama dengan 2 per 3 X dikurang 8. Jadi min ketemu min plus. Sini 2 per 3 kali X. 2 per 3 X. 2 per 3 kali 12. 12. Ini boleh langsung kita coret. 12. Ini yang hijau. 12 dibagi 3 itu 4. 4 kali 2 8. Jadi min 8. Maka Y sama dengan 2 per 3 X min 8. Nah, ini kita pindah jadi min 8. Min 16 ya. Jadi Y sama dengan 2 per 3 X min 16. Nah, berhubung dia per 3, maka kita kalikan 3. Maka 3 kali Y 3Y. 3 kali 2X itu 3 kali 3 dibagi 3 selesai habis ya. Sisa 2X. 3 kali 16. 3 kali 6 8, simpan 1, 3 kali 1 3 tambah 1 48. Boleh kita pindahkan juga 2X kita pindah ruas ke jadi min sama dengan min 48, atau kita ubah cek ini ya. Nah, jadi 2X min 3Y sama dengan 48. Ini dipindah jadi min 2X plus 3Y sama dengan min 48. Terus dikalikan dengan min 1. Maka 2X min 3Y sama dengan 48. Paham ya? Kalau tidak paham silahkan bertanya. Oke, next yang D. Ustaz ambil yang D. Ini soalnya tadi 5X min 6Y plus 15 sama dengan 0. Titiknya 12, min 8. Nah, karena ini sudah bagus sempurna persamaannya, maka tidak usah kita ubah lagi ya. Maka A sama dengan 5, B sama dengan min 6. M1 sama dengan min A per B. Maka A nya tadi 5, B nya tadi min 6. Min ketemu min plus 5 per 6. Jadi M1 nya 5. Karena dia sejajar, ingat sejajar, maka M1 sama dengan M2. Maka M2 nya itu adalah 5 per 6 juga. Yang kita ambil M2 ya, gradien kedua ya. Oke. Next. Tidak kelihatan. Oke. Kita masuk ke rumus. Rumusnya tadi apa? Y dikurang Y1 sama dengan M X dikali X dikurang X1. Nah, tinggal kita masuk ke rumus. Y min 8. Berarti ini tadinya min 8. Oke, min 8 sama dengan 5 per 6. 5 per 6 tadi gradiennya tadi. Ini ya, M2. Terus X dikurang 12. 12-nya tadi ingat dari sini. Ya, X1 ya.
Maka Y min ketemu min plus, Y plus 8 sama dengan 5/6 X dikurang 10. Dari mana dapat 10? 12 dibagi 6 2 kali 5 10, berarti min 10. 5/6 X min 10. Ya, di sini tinggal kita pindahkan ruas. 5/6 X dikurang 10 min 8. Jadi plus ini pindah jadi min, pindah ruas ya. Maka Y sama dengan 5/6 X min 10 dengan min 8, itu min 18. Karena dia per 6, maka kita kalikan dengan 6. 6 kali Y 6Y, 6 bagi 6 habis, sisa 1 berarti 5X. 6 dikali 18 168, 6 kali 8 48, simpan 4, 6 kali 1 tambah 4 108. Nih. Maka tinggal boleh kita pindah ke ruas. 5X ini 6Y nya kita pindah ke sini, maka 5X min 6Y min 108 sama dengan 0. Atau 5X min 6Y minnya pindah jadi plus, jadi min 108. Nah ini nih. Kalau tidak paham silakan bertanya. Oke, next nomor 5. Nomor 5, tentukan persamaan garis yang melalui titik min 18,7 dan tegak lurus terhadap garis yang persamaannya berikut ini. Oke, ingat tegak lurus dia dibalik ya. Nah, dibalik. Kita ubah dulu nomor A, 5A. 4Y sama dengan 12X. Jadi kita pindahkan ruasnya ini. Berarti 12X nya pindah jadi min 12X. 4Y dikurang 12X sama dengan min 16. A nya min 12, B nya sama dengan 4. M1 sama dengan min A per B. A nya tadi min 12, B nya tadi 4. Min ketemu min plus, 12 dibagi 4 3. Nah, tegak lurus itu M1 dikali M2. Atau kalau misalnya cara mudahnya tadi seperti Ustaz tadi ya, M1 itu kebalikan dari M2 itu kebalikan dari M1. Jadi M1 itu 3, maka M2 nya ini 3 ini tadi positif, ini positif, maka jadi negatif. Karena itu 3 ini 3/1, maka kita balik jadi 1/3. Nah, atau ini boleh pakai M1 dikali M2 sama dengan min 1. M1 nya tadi 3 dimasukkan, dikalikan dengan M2 sama dengan min 1. M2 sama dengan min 1/3. Nih. Maka yang kita pakai M2. M2 nya tadi min 1/3. Berarti ini yang kita pakai min 1/3. Jangan salah karena dia tegak lurus. Maka Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nih. Y dikurang 7 sama dengan Y1 nya tadi 7. Nih ya. Sama dengan min 1/3 X min dikurang min 18. Maka Y dikurang 7 sama dengan min 1/3 X dikurang 6. Kok dikurang? Nah, ini lihat min ketemu min kan plus. Maka 18 dibagi 3 kan 6. Nah, ini kan min, jadi min 6. Maka ini Y sama dengan min 1/3 X min 6. Ini pindah jadi plus 7. Nih. Maka Y sama dengan min 1/3 min 6 ditambah 7 itu 1. Maka 3Y sama dengan min X tambah 3. Kita kalikan 3. 3 kali Y 3Y. 3 kali 3 bagi 3 habis ya 1, sisa 1 jadi min X plus 3 kali 1 3. Nah ini ya. Atau bisa kita ubah 3Y ini pindah ruas jadi plus X sama dengan 3. Next terakhir ya. Nomor 6, tentukan persamaan garis yang melalui pasangan-pasangan berikut. Nah, ini ya. Yang A, nah ini yang tadi dia melalui 2 titik. Nah, ini yang A. A-nya min 7,4, B-nya 5,3, X1, Y1, X2, Y2. Atau boleh ini jadi X2 dengan Y2, ini X1 dengan Y1. Boleh, terserah ya. Yang mana kamu yang bisa. Jawabannya tetap sama. Ini yang kita pakai tadi. Ketika melalui 2 titik, maka Y dikurang 4. Nah, Y1 nya tadi 4. Masukkan per Y2 nya tadi min 3. Berarti min 3 dikurang 4 sama dengan X dikurang min 7 per 5 dikurang min 7. Nah, ini X1 nya tadi min 7 ya. 5, X2 nya tadi 5 dikurang min 7. Maka Y dikurang 4 min 3 dikurang 4 min 7
X tambah 7, min ketemu min tadi plus 5, min ketemu min tadi plus 5 tambah 7 12. Nih. Maka kita kalikan silang 12. Jadi 12 kita kalikan dengan ini. Ya. Jadi 12 kali Y 12Y, terus 12 kali min 4 min 48. Nah, terus min 7 kita kalikan dengan ini. Min 7 kali X min 7X, min 7 dikali 7 min 49. Pindah ruas, 12Y sama dengan min 7X min 49 plus 48. Jadi 48 min 48 nya kita ubah jadi ini. Pindah ke. Ya, jadi sini ya. Maka 12Y sama dengan min 7X min 49 ditambah 48 itu min 1. Pindah ruas, ininya kita pindah ke ini, selesai sebenarnya ya. Nah, tapi lebih bagus kalau kita pindahkan, kita samakan ya. Jadi letaknya variabel dengan variabel. 12Y ditambah 7X sama dengan min 1. Nah, sampai sini selesai. Atau diubah boleh, X dulu baru Y boleh. Oke, next terakhir C. K itu titik K itu min 10 dengan min 7. Titik L itu min 2, min 5. Maka X1 Y1, di sini X2 Y2, tetap kita gunakan ini. Ini X1 nya 10, Y1 nya min 7, L nya min 2, X2 nya min 2, Y2 nya 5. Nah, Y dikurang Y1 nya tadi min 7 ya. Y1 nya tadi min 7, Y2 nya tadi 5 dikurang min 7, tinggal kita masukkan. X1 nya tadi min 10 ya, nih. Terus X2 nya tadi 5, X2 nya min 2 ya, min 2 dikurang 10, min 10. Y min ketemu min plus, Y plus 7, 5 ditambah 7, ini min ketemu min plus juga, 5 tambah 7 12. X min ketemu min plus, X tambah 10, min 2 dikurang min 10, ini min ketemu min plus, min 2 tambah 10 min 8 ya. Boleh langsung kalikan silang atau boleh langsung kita bagikan, boleh. 8 dengan 12 bisa dibagi 4. Nah, bagi 4 boleh. Atau langsung cek ini boleh, cek Ustaz ya. Jadi 8 kali Y 8Y, 8 kali 7 itu 56. Terus 12 kali X itu 12X, 12 kali 10 itu 120. Bisa kita kurang ke, pindah ruas, 8Y ini jadi min 12, X pindahkan 120, ini tetap 56 nya kita pindahkan dengan min 56. Maka 8Y dikurang 12X sama dengan 64, 120 kurang 56 dibagi 4. Jadi hasilnya ini. Atau boleh ini langsung dibagi 4. Jadi Y sini ya, Y sama dengan Y ditambah 7 per 3 sama dengan X ditambah 10 per 2. Sama baik hasilnya. 2Y sama dengan ditambah 14 sama dengan 3X kali ditambah 3 kali 10 30. Maka 2Y min 3X sama dengan 30 min 14. 2Y dikurang 3X sama dengan berapa itu? 16. Nah, sama baik. Boleh langsung dibagi asal. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Silakan disimak, nanti langsung dicatat. Yang tidak mengerti boleh bertanya via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.